Oke, kembali lagi di cara-cara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial dasar CorelDRAW part 2. Nah, kemarin kan kita sudah membahas part 1-nya itu ya. Sekarang part 2-nya ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Namun sebelum itu, ada baiknya teman-teman untuk subscribe, like, share, dan juga komen yang bangun channel dari cara-cara ini, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru video dari cara-cara serta cara-cara semakin semangat untuk mengembangkan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman. Baik, terima kasih. Kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama kita masuk ke aplikasinya ya, seperti biasa. Oke, nah ini sebenarnya aku udah buka buat worksheetnya atau halaman barunya, halaman kerja barunya. Namun aku coba ulangi ya, biar mungkin ada teman-teman yang baru banget mengenal Corel, jadi lebih bisa mengetahui. Nah, ini untuk membuat new dokumen ya. Biasanya ada tampilan di sini, tampilan awal di screennya. Tapi di sini ada beberapa hal. Jadi kita langsung di sini aja. New dokumen ya. Nah, untuk tampilan worksheetnya aku pakai kertas A4 ya. Nah, ininya custom A4. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa custom atau membuat ukuran sendiri, tergantung dari keinginan atau kebutuhan teman-teman. Nah, untuk mode orientasinya itu aku pakai potret ya. Nah, ini juga bisa landscape atau horizontal. Resolusinya 300. Oke, kita oke saja ya. Untuk pengaturan di bawah ini tidak terlalu digunakan biasanya. Cuman paling ya hanya untuk tampilan ininya saja, warnanya. Nah, ini CMYK dan RGB. Aku pakai RGB ya, karena ini untuk tampilan di digital saja atau di laptop saja. Biasanya kalau CMYK itu variasi warnanya lebih banyak, dan itu diperuntukkan biasanya untuk yang print, yang di print ya. Kita oke, ini halamannya. Kita lanjut ke tutorialnya. Nah, sebelum ke penjelasannya, ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan untuk pengenalan tools yang akan kita pelajari. Yang pertama itu freehand. Nah, sebenarnya semua tools yang akan kita pelajari ada di sini, di opsi bagian sini dari toolsnya CorelDRAW ini. Nah, ada di sini semua. Nah, ini freehand. Nah, freehand ini digunakan untuk membuat objek yang bebas atau garis dan kurva, antara garis dan kurva. Kemudian two point line. Nah, two point line ini tool yang digunakan untuk membuat garis lurus yang terhubung atau tidak. Kemudian Bezier tool itu memungkinkan kita untuk membuat kurva atau objek dalam satu segmen atau lingkup. Selanjutnya pen tool. Nah, pen tool memungkinkan kita untuk membuat garis lengkung atau lurus dengan keterhubungan antar titik. Kemudian selanjutnya B-spline tool itu memungkinkan kita untuk membuat objek atau garis lengkung dalam satu segmen atau lingkup. Selanjutnya polyline tool itu memungkinkan kita untuk membuat garis secara bebas yang terhubung dalam satu segmen atau lingkup. Yang terakhir, 3-point curve tool itu memungkinkan kita dalam membuat garis lengkung dengan menghubungkan 3 titik atau poin. Baik, langsung aja kita ke yang pertama, freehand tool. Nah, freehand tool ini seperti yang aku jelaskan tadi, ini untuk membuat objek secara bebas, baik garis ataupun yang membentuk lingkup atau kurva gitu ya. Misalkan kita buat titik di sini pertama ya. Nah, ini untuk yang garis saja. Set. Nah, ini garisnya kan agak miring ya. Sekarang kita coba buat yang lurus. Untuk yang buat yang lurus, kita sambil tekan kontrol. Nah, ini dia akan lurus. Gitu. Nah, untuk menghubungkan ke garis selanjutnya itu teman-teman klik titiknya sehingga ada tulisan node atau node, baru kita arahkan ke bawah. Terserah sih arahkan kemana, kan untuk menghubungkan gitu ya. Yang jelas yang pertama diklik titiknya dulu, titik yang sudah dibuat itu, ke posisi selanjutnya. Terus
kita klik lagi ke titik selanjutnya. Nah, kalau sudah bisa diwarnain seperti ini, berarti dia sudah satu lingkup atau satu segmen ya. Kalau tidak bisa, berarti ada salah satu garis yang belum terhubung atau salah cara menghubungannya atau kurang tepat gitu ya. Oke, ini untuk freehand. Selanjutnya kita ke yang kedua, tools yang kedua, 2 point line. Oke, 2 point line itu untuk membuat garis lurus yang terhubung atau tidak. Oke, 2 point line ya. Nah ini. Tuh teman-teman buat garis lurus. Seperti namanya, ini ada dua garis, dua titik maksudnya, yang menghubungkan gitu ya. Semuanya garis lurus. Misalkan aku mau buat satu lingkup ya, tekan node ke sini. Kita coba ya, warnain. Oke, bisa, berarti dia sudah satu lingkup atau satu segmen. Bedanya sama yang freehand tadi, kalau freehand kan kita buat garis, cukup klik sekali, dia udah kelihatan garisnya dan bisa dibuat garis seperti ini. Kemudian kalau mau menghubungkan, tinggal klik, lepas, klik, lepas, klik lagi, lepas lagi, seperti itu ya. Tapi kalau di 2 point line, dia agak ini beda ya. Dia pertama klik, lepas, nggak bisa kalau klik lepas, tapi dia klik, tekan, terus geser, gitu ya. Geser ke arah garis yang mau dibuat, misalkan ke sini, terus lepas. Nah, kalau misalkan kita praktekkan dengan cara freehand tadi, misalkan kita klik, lepas, itu nggak bisa dia. Caranya harus sama, maksudnya sama seperti yang awal ini tadi. Jadi diklik dulu, tapi kliknya itu langsung geser ya, nggak dilepas dulu, jadi langsung geser. Misalkan ke sini, lepas. Misalkan mau dihubungkan ke sini, ya klik langsung geser, lepas. Nah seperti itu. Kita coba ya. Kalau dia berwarna berarti udah dalam satu segmen atau udah terhubung atau sudah jadi satu kurva atau lingkup. Nah kalau seperti ini berarti belum. Ini kasusnya yang belum satu kurva. Ada yang kurang tepat. Nah, ini kan udah tadi. Kita coba geser. Nah, masalahnya ada di sini. Berarti di sini tadi kurang tepat cara menghubungkannya. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita ke Bezier Tool. Nah, Bezier Tool ini memungkinkan kita untuk membuat kurva atau objek dalam satu segmen atau lingkup. Oke. Mana tadi? Ini udah ya. Oke. Nah, untuk Bezier ini dia bisa melengkung ya. Bisa melengkung. Dia intinya itu membuat satu satu lengkungan, bisa juga satu segmen atau satu lingkup. Ini kan lengkungan biasa, satu. Kalau yang mau dibuat lingkup atau segmen, maka lanjutannya kan di sini tadi. Cuma tidak kelihatan ya garis selanjutnya. Ini sebenarnya berlanjut nih. Kalau kita hubungkan ke sini lagi, dia akan terbentuk lengkungan yang tadi. Dia masih lengkung-lengkung aja. Sini masih melengkung. Misalkan kita mau buat satu segmen atau satu lingkup, kan tadi titik pertamanya sini. Nah ini ada tulisan node atau node. Nah ini sudah satu lingkup. Sekarang kita warnain coba. Oke, seperti itu ya untuk yang Bezier. Jadi semuanya itu lengkungan-lengkungan yang bisa dibuat satu segmen atau tidak. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya pen tool. Nah ini yang sering banget aku pakai karena dia lebih, menurutku dia lebih mewakili hampir semua tools-tools gambar yang ada di sini atau tools-tools garis yang ada di sini. Dia bisa melengkung, dia juga bisa lurus, dan transformasi antara satu titik dan titik lainnya itu bisa kelihatan dan bisa diatur
bisa dinormalisasi kalau aku menyebutnya ya. Dalam artian dari normalisasi itu begini. Misalkan ini ya, aku mau buat lengkungan nih dari sini ke sini. Nah ini lengkungan. Nah ini kan kelihatan nih kelihatan. Kalau tadi yang bezier itu kan tidak kelihatan ya, garis selanjutnya. Kalau ini kelihatan. Jadi kita bisa ngira-ngira, oh segini garis yang dibuat selanjutnya itu bakal kelihatannya gitu. Kalau menurut kita lengkungan ini terlalu besar, kemudian kita mau menetralkan, nah ini yang aku suka, dia bisa dinetralkan kembali dengan menekan tombol Alt di keyboard sembari mengeklik di titik terakhirnya ini sampai ada tulisan node atau node. Nah dia akan netral ke lurus lagi, jadi kita bisa membuat lengkungan lagi. Nah seperti itu ya, kita Ctrl Z. Nah kalau misalkan kita mengeklik node ini tanpa Alt, misalkan kita coba ya, dia tetap. Nah jadi harus pakai Alt, tekan Alt sambil klik node-nya. Oke seperti itu. Nah kita coba hubungkan jadi satu segmen. Sorry, kita coba hubungkan jadi satu segmen ya. Nah seperti ini, udah bisa diwarnain. Nah itu untuk pen tool ya. Selanjutnya B-spline, aku agak susah nyebutinnya yang ini ya. Oke, ya itulah intinya. Itu bisa digunakan untuk membuat objek atau garis lengkungan dalam satu segmen atau lingkup. Oke, kita coba ya. Nah, dia lengkung, hanya bisa lengkungan aja. Dan dia harus menemukan titik akhirnya. Kalau cuma dibuat misalkan di sini aja, itu tidak bisa, karena dia fungsinya ini untuk membuat lengkungan, jadi sampai diakhirkan di garis atau titik awalnya. Nah kalau sudah di titik awal baru dia bisa menghilang atau terputus dari kursornya. Jadi dia memang difungsikan untuk keterhubungan garis lengkungan. Oke, selanjutnya kita ke polyline. Nah polyline ini seperti kalau aku ngartinya itu kayak nulis biasa, gambar biasa, dia lebih fleksibel ya. Nah seperti ini. Oh iya, pengertiannya belum. Jadi polyline tool ini memungkinkan kita untuk membuat garis secara bebas yang terhubung dalam satu segmen atau lingkup. Nah seperti ini ya. Nah dia kayak gambar biasa gitu kan, pakai apa namanya. Nah cuman dia terhubung. Jadi kalau kita belum mengembalikan garis akhirnya ini, maksudnya mempertemukan garis akhirnya yang di kursor ini dengan garis A atau titik awalnya, itu dia akan terus ngikut. Nah seperti ini. Jadi kita kan ini ya. Nah jadi harus diakhirkan dan dipertemukan di tengah garis awalnya. Nah biar dia jadi satu lingkup dan juga bisa diwarnain. Ya sorry. Oh ini berarti bukan. Oh ya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Ini untuk polyline. Jadi dia membuat garis secara bebas yang pada endingnya itu harus mempertemukan garis titik akhirnya dengan titik awalnya membentuk satu segmen atau lingkup. Nah yang terakhir 3-point curve. Nah seperti namanya, jadi ini membuat lengkungan, buat lengkungan dengan menghubungkan 3 titik atau 3 poin. Nah seperti ini ya. Ini harus ditekan sambil ditarik ke garis selanjutnya, katakanlah di sini ya. Jadi seperti ini. Nah ini. Kalau untuk menghubungkan atau membuat satu segmen, ya cari titiknya, kemudian tarik ke titik selanjutnya, baru bisa dibuat lengkungan. Dan harus melengkung ya. Nih, melengkung seperti itu. Oke, itu mungkin gambaran sederhana atau dasar dari tools part 2 ini yang kita pelajarin. Untuk pengembangannya nanti akan kita pelajarin di part selanjutnya setelah dari dasar-dasar ini selesai.
Dan juga teman-teman bisa mencoba-coba sendiri nih di rumah, kan nanti siapa tahu malah lebih jago dari cara-cara kan ya. Jadi kita bisa saling share-share. Kalau ada kekurangan dari cara-cara bisa teman-teman share di kolom komentar, agar cara-cara juga bisa berbenah menjadi lebih baik lagi. Baik, mungkin itu teman-teman untuk part 2-nya. Ditunggu aja video part 3-nya. Semoga bisa di-upload lebih cepat ya, sehingga teman-teman tidak perlu nunggu lama gitu. Oke, untuk kali ini sekian. Terima kasih dan semoga bermanfaat.